Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Nurjaningsih. Saya mengajar di kelas 2 SDS Nega Kasari. Di sini saya akan menyampaikan pembelajaran PJJ di kelas saya. Di awal pembelajaran saya melakukan absensi menggunakan Google Form di pukul 7 pagi. Saya tengah waktu hingga pukul 7.30. Lalu dilanjutkan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan hingga pukul 9.15, istirahat, bersambung jam 9.30 hingga jam 10 pagi. Dalam menyampaikan materi beragam, bisa menggunakan Zoom, pembuatan video pembelajaran, atau pengiriman materi ke GC atau Google Classroom. Untuk PH atau penilaian harian saya lakukan setelah satu subtema selesai, jadi dilakukan di akhir minggu dengan pemberian kisi sebelumnya, lalu penyampaian materi atau penyampaian soal menggunakan Zoom dengan share screen. Anak mengerjakan hanya menjawab soal, ditulis, kemudian difoto dan dikirim lewat WA. Untuk tugas mandiri saya berikan di GC setelah penyampaian materi, dan penilaian untuk tugas saya lakukan seminggu sekali. Dan maaf, untuk semester 1 saya tidak mengembalikan. Saya catat pengumpulannya di buku absen, dan itu mungkin jadi komplain ya buat orang tua karena tugas tidak dikembalikan. Tapi untuk kendalanya memang di antara seluruh siswa untuk tugas itu banyak yang tidak mengumpulkan, dan saya di semester 1 kurang begitu, artinya kurang peka untuk menagih ke mereka gitu, karena masih ada beberapa yang mengeluh akunnya masih belum familiar gitu. Jadi mereka terkadang mengirimkan tugas juga lewat WA. Untuk kendala di semester 1 ketika menyampaikan lewat Zoom pun masih ada beberapa anak yang tidak menyalakan kamera. Jadi saya merasa bahwa pembelajaran di semester 1 kurang mengena atau kurang efektif begitu. Memasuki semester 2, setelah raker ada penyamaan atau penyegeragaman pemberian pembelajaran PJJ. Nah, di sini saya merasa lebih efektif. Seperti seluruh anak setiap harinya menggunakan seragam, karena semester 1 kan tidak, dan absensi tidak menggunakan Google Form lagi tapi menggunakan Zoom tiap pagi, dan dengan persyaratan harus menyalakan kamera. Jadi ketika mereka tidak menyalakan kamera dianggap tidak masuk. Nah, hal itu membuat mereka menjadi bertanggung jawab untuk melaksanakan aturan. Jadi jam 7 sampai jam 7.20 itu melakukan absensi dengan Zoom. Saya isi dengan nyapa anak, kemudian berdoa bersama, bernyanyi lagu nasional, kadang juga lagu anak-anak, kemudian game interaktif, lalu penyampaian kegiatan yang akan dilakukan di hari yang bersangkutan. Nah, di awal minggu saya berikan rencana pembelajaran untuk 1 minggu ke depan. Jadi mereka bisa melihat hari apa aja belajar apa, dan ketika ada Zoom pun saya sertakan waktu Zoom ketika pemberian materi di 1 minggu ke depan. Itu sebagai acuan supaya mereka tidak ada alasan untuk tidak hadir atau kelupaan atau bagaimana, karena jadwal sudah diberikan di awal minggu.
Untuk tugas mandiri masih tetap menggunakan GC setelah penyampaian materi di sebelumnya. Kemudian untuk PH juga masih sama, menggunakan share soalnya lewat Zoom. Anak mengerjakan hanya jawabannya saja, kemudian difoto dan dikirim lewat WA. Bedanya dengan semester 1, untuk semester ini saya berusaha untuk tidak menumpuk tugas. Jadi saya koreksi di hari itu juga untuk tugas maupun untuk PH, dan saya kirim nilainya langsung di hari itu juga. Untuk tugas saya beri waktu tertulis di GC sampai jam 11, tapi masih saya beri waktu untuk mereka mengumpulkan sampai jam 18 sore. Tapi selama ini sih jarang yang sampai sore, jadi paling jam 2 siang itu maksimal itu udah ngumpulin semua. Dan saya melihat di semester 2 ini lebih semangat anak-anak karena yang mengumpulkan tugas dibandingnya waktu semester 1 lebih banyak. Kalaupun masih ada 1-2 anak aja gitu yang tidak mengumpulkan. Untuk komunikasi dengan wali murid, saya berusaha untuk sesegera mungkin merespon ketika ada pertanyaan ke WA. Jadi tidak sampai menunggu waktu lama untuk mereka menerima jawaban ketika mereka ada keluhan. Saya rasa seperti itu aja pembelajaran dari kelas saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.